dipersilahkan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004 sampai 2009 dan 2014-2019, Bapak Yusuf Kala untuk menyampaikan pesan kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kita sudah bersatu walaupun kadang-kadang konflik. Kita sudah berdaulat. Yang harus terus dijaga di tingkatan ialah keadilan dan kesejahteraan. Karena nama itu penting, bukan hanya untuk dikenal, tapi merupakan falsafah hidup, merupakan tujuan. Tentu Demokrat juga mempunyai tujuan yang sama dengan cara Demokrat. Demokrat itu cara untuk mencapai tujuan. Kalau PKS berbicara tentang tujuan. Karena tentu bukan hanya untuk menjadi nama, tapi harus menjadi falsafah hidup dari Anda semua yang hadir di sini. Saudara Anies, adindanya, 5 tahun Anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan, kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang. Tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ia berani untuk tampil menyelesaikan persoalan. Itulah harapan kita semua. Marilah kita bicara ke PKS bagaimana partai Islam. Jadi bukan hak di samping berbicara senasional, harus berbicara keumatan. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan pidato kebangsaan putra penerus bangsa, calon Presiden Republik Indonesia 2024 kita. Kita sambut Anies Baswedan. Sekali lagi, PKS, PKS. Saya baca pantun dulu boleh? Habib Salim pergi ke Koja. Mampir di jalan makan pepaya. 2023 kita bekerja, 2024 kita berjaya. Lagi pantunnya? Lagi ya?
Ustadz Saihu pergi ke Kemayoran. Pulangnya muter mampir ke Kemang. Bersama dengan koalisi perubahan, biiznillah kita pasti menang. Kalau dua itu kelihatannya kurang lengkap. Ini koalisi bertiga, pesannya 3, 2 tambah 1 sama dengan 3. Satu lagi. Habib Abu Bakar pergi ke Tambun. Pulangnya lewat hutan kayu. Untuk PKS yang sedang ulang tahun, Happy Milad to you. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memperingati 21 tahun perjalanan PKS yang perjalanannya tadi diungkapkan berkali-kali. PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting. Tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan, kontributif, ketika di luar pemerintahan, konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimainkan oleh PKS. Dan peringatan kali ini seperti tadi disampaikan oleh Beb Abu, Pak Sekjen, bahwa seharusnya diselenggarakan April, tapi karena jadwal dan lain-lain jadi dilaksanakan di bulan Mei. Dan ini bersamaan, pilihannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Karena itu, di dalam kesempatan ini, izinkan kita juga menengok pada perjalanan bangsa. Bahwa momen kebangkitan nasional 115 tahun yang lalu adalah momen di mana kita bangkit. Perlawanan yang dulu lokal, yang dulu fisik, menjadi perjuangan yang terkoordinir. Dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan politis, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Momen kebangkitan nasional adalah awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. 37 tahun kemudian kita meraih kemerdekaan. Dan ini adalah kesempatan hari ini untuk kita reflektif. Ketika kita bergerak ke depan di hari kebangkitan nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia, ada masa mereka bangkit, membesar, ada masa mereka bangkit, pelan-pelan turun, bahkan gagal. Di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu momen ini, di saat ulang tahun PKS, bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok. Bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara yang hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang.
Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras menyingkirkan atau bersifat inklusif memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum, agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Yang terakhir, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya, tanpa sedikit pun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata, itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita, yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi. Dengan PKS kemarin, perjalanan persaudaraan, perjalanan saling support, dan Partai Demokrat menjadi contoh berdemokrasi. Begitu masuk kita ke fase putaran kedua, kita jalan sama-sama sampai ujung pemerintahan di Jakarta. Insya Allah, kebahagiaan atas ikhtiar perjuangan di 2017 akan berulang di 2024 nanti.
Dan kita harus ingat bahwa PKS sebagai partai umat, sebagai partai yang merepresentasikan aspirasi dari segmen terbesar bicara tentang unsur pemeluk agama. Terus kita harus menjadi yang mengayomi, yang mengambil porsi besar untuk perubahan bangsa ini. Seperti tadi diingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insya Allah kita pegang kalimat itu, bahwa kita ajak umat ini untuk mendorong perubahan. Bila umat berubah, bangsa berubah. Bila umat maju, bangsa menjadi maju. Sebarkan semangat ini, sebarkan ketulusan, dan dipesankan tadi oleh Ketua Majelis Syuro, jaga keikhlasan. Insya Allah kita selalu dekatkan dengan keikhlasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri apa yang menjadi kewajiban bagi kami untuk menyampaikan pesan kebangkitan, pesan ulang tahun PKS dengan mengirimkan harapan kepada semua. Mari kita jaga perjalanan ke depan dengan menjaga persatuan, menjaga suasana kebersamaan. Persatuan Indonesia, tadi digarisbawahi, tidak mungkin bisa terjadi dalam ketimpangan. Persatuan Indonesia hanya bisa dijaga dalam suasana keadilan dan kesetaraan. Dengan keadilan kita punya persatuan, dengan kesetaraan kita punya persatuan. Mari kita pulang dari peringatan 21 tahun PKS, 115 tahun kebangkitan nasional dengan membawa pesan, kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hadir untuk memastikan ada kesejahteraan bagi semua. Kami hadir untuk memastikan muncul persatuan bagi semuanya. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Pantun ya. Bangkit serempak satu tujuan. Mantapkan cita perjuangan bersama. Mari bersatu ciptakan perubahan. Wujudkan keadilan Indonesia sejahtera. 21 bukan sekedar angka. PKS bukan sekedar konsonan. Perjuangan dan kerja jadi bukti nyata. PKS terus menjadi partai idaman. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis si buah duren, manggalah muda dari Klaten. Memang Anies orangnya keren, pantaslah sudah jadi presiden. Kembang kempis napas si Budi, habis bertempur amai company. Memang Anies sudah terbukti, jadi gubernur banyak prestasi. Anies Baswedan, calon pemimpin masa depan. Anies bawa Indonesia negeri yang kaya, ragam budaya itulah kita. Pilih pemimpin yang berwibawa, Anies Baswedan pilihan kita. Anies Baswedan itu namanya, orangnya tampan penuh karisma. Keadilan perjuangannya, maju negeri bahagia rakyatnya. Anies Baswedan, calon pemimpin masa depan. Anies bawa perubahan untuk semua perbaikan. Mari kita bergandeng tangan, bersama-sama kita gerakkan perubahan untuk perbaikan. Itu pesan Anies Baswedan. Kalau Tuan beli sepatu, sarung gamis di pasar baru. Kalau Tuan inginlah maju, dukung Anies jadi RI 1. Anies Baswedan,
Anies orangnya keren, pantaslah sudah jadi presiden. Mari kita bergandeng tangan, bersama-sama kita gerakkan perubahan untuk perbaikan. Itu pesan Anies Baswedan. Anies Baswedan.